من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما الباب التاسع عشر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم خصوصا وعلى الشيخ أحمد محمد نووي البنتاني شاور الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الباب التاسع عشر في فضيلة الدعاء الباب التاسع عشر في فضيلة الدعاء bab yang ke-19 tasya 9 asyara 10 tambah 9 19 fi fadilatid du'a mengenai keutamaan doa. Ini bicara bab yang ke-19 bicara tentang kemuliaan keutamaan doa. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir la yanbaghi lil imam wal ma'mum ay yahraja minal masjidi min ghairi du'ain. Telah berkata Syekh Abdul Qadir Jilani, la yanbaghi tidak sepantasnya, la yanbaghi tidak sepatutnya, tidak sewajarnya, lil imam bagi seorang imam wal ma'mun bagi seorang makmum ay yahraja minal masjidi min ghairi du'ain, keluar dari masjid tanpa berdoa. Ya, jadi tidak baik, tidak pantas, tidak elok bagi imam, bagi makmum keluar dari masjid tanpa doa. Saya kira bagi makmum wajar, yang tidak wajar bagi imam. Ya, kalau imamnya keluar, makmum tambah lagi keluar. Qala Allah Ta'ala fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, fa idza faraghta, apabila engkau selesai, fansab wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Ini dalil bahwasannya perintah doa. Jadi kalau sudah selesai beribadah, tutuplah dengan doa. Ini dalilnya ya. Jadi kalau orang tanya mana dalil sesudah sembahyang berdoa, ini dalilnya. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai urusan itu termasuk sembahyang, fansab kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Berharap di sini maknanya doa. Jadi farghab itu maknanya doa. Ya. Ai faragta, ini dia ya, ini syarahnya. Ai idza faragta minal ibadati fansab fid du'a warghab fi ma indallah wa atlubuhu minhu. Ai iza faragta minal ibadah, apabila engkau telah selesai dari ibadah. Ibadah di sini maksudnya apa? Salat. Ya, apabila selesai daripada salat, ibadah tadi, fansab fid du'a, maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fansab itu maknanya serius dalam berdoa. Warghab, ya, warghab, dan kalian mencari sesuatu yang punya nilai. Fima indallah, di sisi Allah. Watlubu minhu, dan mintalah hal itu darinya Allah. Ini dalil sekali lagi, begitu kita selesai ibadah hendaklah kita berdoa. Waqad jaa fil hadisi an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qama al-imam fi tuhrabihi wa tawaturat as-sufufu nuzilat rahmatu.
Wa qad jaa fil hadis an Anas bin Malik. Sungguh telah datang dari hadis yang dari Sayyidina Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi bahwasanya Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Idza qamal imamu fi tuhrabi. Apabila imam telah berdiri di mihrab, tempat berdiri salat. Wa tawaturat as-sufufu, ya, wa tawaturat as-sufufu, dan telah berturut-turut barisan salat, nuzilat rahmatu, maka diturunkan rahmat. Ya, jadi sebaiknya setelah makmum tadi safnya sudah lurus, imam pun baru memulai salatnya, maka ketika itu nuzilat rahmatu, diturunkan rahmat. Jadi sebelum lurus sebaiknya jangan mulai dulu, ya, jangan mulai takbir dulu, nunggu makmum sudah lurus baru kita takbir. Cuman kadang-kadang makmum ini ada yang lambat, nak nunggu dia selesai itu kadang-kadang lama juga, ya. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu saf sudah lurus baru Nabi mulai. Sebelum saf lurus Nabi tidak mau mulai, ya. Kenapa? Karena di situ akan nuzilat rahmat, diturunkan rahmat. Rahmat ini apa saja? Hidayah rahmat, petunjuk rahmat, ya. Berkah itu rahmat, ya. Fa awwalu dzalika nasibbu al-imami summa man an yaminihi summa an yasari. Adapun rahmat yang pertama, fa awwalu, rahmat yang pertama, zalika, daripada rahmat itu, nasibbu il-imami, ya, yaitu orang yang berada sebelah kanan imam, itu yang dapat rahmat pertama, ya. Summa man an yamin an yasari, kemudian baru yang sebelah kiri imam. Jadi yang sebelah kanan imam itu dapat rahmat itu. Makanya ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, yang kanan imam itu dulu yang dapat. Jadi kalau nak masuk, mohon maaf, nitik nih, kalau nak masuk cari sebelah kanan imam supaya duluan dapat rahmat, ya. Rahmat yang pertama beda dengan rahmat terakhir. Rahmat yang pertama itu orisinil, bersih, tidak ada lagi gangguan apa-apa. Boleh juga lah, boleh juga, ya. Pokoknya yang sebelah kanan, ya, baru sebelah kiri. Makanya bagusnya luruskan dulu yang sebelah kanan. Jadi kalau kita masuk sembahyang, mohon maaf, tengah imam ke kanan, sudah tengah kanan baru ke kiri. Nanti nambah lagi di mana? Tengah lagi, ke kanan lagi, saf yang kedua sampai ke kiri. Nanti penuh, tambah lagi saf yang ketiga, kanan lagi baru ke kiri. Jangan di ujung, nambah di ujung dewean tangkap kawan, ya. Kata kiai saya, ya, di tengah ke kanan, guru bahid begitu, kanan tengah kanan. Jadi kalau sudah penuh baru ke belah kiri lagi, ya. Jangan dewean di belakang, tangkap kawan. Tapi kalau kita sendirian, mana ketuk depan, yang depan suruh mundur. Cuman kalau yang depan paham juga, yang jadi masalahnya kalau dia tidak paham, awak ngetuk, awak gebuk. Nah, ini payahnya, ya. Boleh. Iya, kalau perempuan satu-satunya, perempuan tetaplah sebelah kiri imam, tapi bagian belakang, jangan bagian depan. Dan mohon maaf, saf yang paling bagus bagi laki-laki saf yang di awal. Saf yang paling bagus perempuan takhir, yang paling akhir. Jadi kalau perempuan tuh kalau nak bikin saf, ada saf 1, 2, 3, ambil yang akhir, itu yang afdal. Jadi kalau datang dia masuk, datang dia masuk, datang dia masuk. Beda kalau laki-laki, saf yang paling depan tuh yang afdalnya awal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib,
andaikan boleh saya mengejar saf yang pertama, saya akan bertaruh. Saya akan habis-habiskan untuk ngambil saf yang pertama. Ya, nah, jadi saf yang pertama bagi laki-laki depan. Cuman banyak pula gitu. Orang nak di belakang dulu lah sambil nyandar kan. Enak katanya kan. Tahu lah di saf yang depan tuh elok, tahu, cuman tak mau. Ya. Nah itulah tradisi kita mempersilahkan tuh Pak. Mempersilahkan itu bagi orang-orang yang alim boleh dipersilahkan. Mempersilahkan bagi yang tidak ada alim apa dipersilahkan. Ya, mohon maaf ya. Ini live ya. Ini live ya. Streaming. Ya. Summa tatafarraqal rahmatu 'alal jamaah. Kemudian terpencar-pencar rahmat itu kepada jamaah. Summa yunadi malakun rabiha fulanun wa khasira fulanun. Ya, kemudian satu malaikat akan berseru, beruntunglah si fulan. Ya, farabiha wa khasira fulanun, dan merugilah si fulan. Satu fulan itu beruntung, fulan yang lain merugi. Yang merugi mana? Yang tidak dapat rahmat tadi. Nah, mana dia yang merugi tadi? Farrabihu may yarfa'u yadayhi bidu'a ila Allah Ta'ala. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mengangkatkan kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah. Itu beruntung. Idza faragha min salatihi al-maktubah, ketika selesai dari salat yang wajib. Makanya kalau bisa berdoalah amin amin amin. Ngaminkan sajalah. Ya, amin itu perkenankan. Maka dalam hadis lain, kalaulah amin kita itu sama dengan amin malaikat, fayustajabu alaihi, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal khasiruna, siapa orang yang rugi tadi? Jadi malaikat tadi mendoakan satu beruntung, satu rugi. Yang beruntung tadi siapa? Orang yang mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa kepada Allah ketika selesai daripada sholat wajib, itu beruntung tuh. Nah, siapa yang rugi? Wal khasiru, adapun bermula orang yang rugi. Yang rugi tidak beruntung tadi, huwallazi kharaja minal masjidi bila du'ain, orang yang keluar dari masjid bila du'ain, tanpa berdoa. Sembahyanglah dia berjamaah sembahyang, ikut dia berjamaah. Ya, cuman kalau imam sudah assalamualaikum ke kiri, mulai dia langkah belakang, ya, balik dia. Ya, balik dia. Ya, tidak berdoa lagi. Nah, maka orang itu dianggap rugi. Ruginya apa? Tidak dapatkan doa malaikat. Sementara yang berdoa tadi didoakan juga oleh para malaikat. Kenapa doa malaikat? Doa malaikat pasti mustajab. Karena malaikat tidak punya buat dosa. Tidak pernah malaikat itu buat dosa. Maka doa malaikat itu mustajab. Yang tidak pernah buat dosa anak kecil. Malaikat itu tidak punya buat dosa itu. Ya, doa malaikat mustajab. Doa anak kecil mustajab. Ya, makanya salah satu supaya beruntung ikut berdoa. Fa idza kharaja bila du'ain, apabila seseorang keluar tanpa berdoa, qalat malaikah, malaikat pun berkata, ya fulan, hai fulan, istaghnaita 'anillahi ta'ala, ma laka indallah hajatun. Wahai fulan, engkau merasa kaya yo. Istaghnaita, lah kaya kau. Ya, istaghnaita itu maknanya fi'il mudhari', makna istiqlal, menuntut. Kaulah kayo bahasa kita. Ya. Wahai fulan, engkau merasa kaya, tidak butuh anillah kepada Allah. Malaka indallah hajatun. Apakah engkau tidak punya kebutuhan, tidak hajat? Ya, makanya kau tidak berdoa itulah kayo kau, makanya tidak butuh Allah lagi. Ancaknya model itulah. Marah pokoknya. Malaikat ngamuk, malaikat marah, malaikat. Hei fulan, kalau kayo ya makanya ada bentuk dan tidak berdoa lagi, tidak butuh Tuhan lagi. Yang ngomong ini malaikat. Cuman tidak dengar awak. Kalau dengar awak pingsan. Ya, kalau dengar awak pingsan. Ya.
Istaghnaita 'anillahi ta'ala ma laka 'indallah hajatun. Intaha itu selesai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itulah otaknya ibadah. Ai khalisuha. Intinya ibadah. Inti ibadah adalah doa. Inti Al-Quran surah Al-Fatihah. Inti surah Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Inti bismillahirrahmanirrahim bismi. Inti bismi ba pada bismi. Itu mantap. Makanya Al-Fatihah itu umul kitab, umul Quran, ya, as-sab'ul masani, ya, as-sasul Quran, ya, ad-du'a. Semuanya ada suratul Fatihah. Rawahu Tirmizi an Anasin wa huwa haditsus sahih. Ini hadis yang mukhul ibadah ini hadisnya sahih daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa inna ma kana mukhaha li amrayni. Dan sesungguhnya doa sebagai otaknya ibadah, ya, li amrayni, hanya karena dua perkara. Ahaduhuma, salah satu daripada duanya, anahu imtisalu amrillahi ta'ala haitsu qala ud'uni. Ahaduha, yang pertama, anahu imtisalu amrillahi ta'ala, yaitu mematuhi perintah Allah Ta'ala di mana dia telah berfirman, ud'uni fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Tapi di dalam ayat ini lain lagi, ud'uni astajib lakum. Ini surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu perintah. Ya, ud'uni mintalah. Wow itu waw jamak namanya. Itu yang jadi fa'ilnya. Ud'uni, mintalah kalian. Ini kepada saya. Jangan lain saya. Minta kepada saya, kata Allah. Allah nyuruh minta kepada Allah, jangan minta selain Allah. Minta selain Allah sia-sia. Yang kedua, mengecewakan. Ya, minta selain Allah sia-sia dan mengecewakan. Fahuwa mukhul ibadah wa khalisuha. Maka otaknya adalah otaknya doa adalah otaknya ibadah, wa khalisuha, dan intinya ibadah. Wasani, yang kedua, bagian dari doa tadi, annahu idza ra'a najahal umuri minallahi ta'ala, yaitu bahwasanya apabila seseorang melihat keberhasilan segala urusan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuman ikhtiar, kita ini cuman usaha, yang menentukan adalah Allah. Apa usaha kita? Berdoa. Usaha kita berdoa. Yang mengasihkan hasil doa itu siapa? Allah. Bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa cepat, bisa lambat, tergantung Allah. Tugas kita cuma apa? Minta doa. Namanya minta itu kan dikabulkan. Bisa cepat, bisa tambah. Yang penting minta dulu. Yang payahnya tidak mau minta, padahal keinginan kuat. Keinginan kuat. Nak minta malu, dosa banyak nih. Makanya taubat dulu, istighfar dulu, baru minta. Jangan langsung minta. Tuhan tidak kenal, sembahyang tidak. Ya. Qata'a amaluhu amman siwahu wa da'ahu li hajatihi wahda. Maka terputuslah angan-angan dirinya dari selain Allah. Ya, dan ia hanya berdoa kepada Allah karena kebutuhannya semata-mata hanya pada Allah. Jadi ini satu dalil bahwasanya yang kita minta yang kedua ini tidak ada hajat kita, segala urusan kita itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa hadza huwa aslul ibadah, dan hal ini merupakan pokok ibadah. Intinya ibadah adalah doa. Wa li annal gharada minal ibadati as-sawabu 'alaiha.
wali annal gharada, dan sesungguhnya tujuan daripada minal ibadah, daripada ibadah, as-sawabu 'alaiha, meraih pahala atas pelaksanaan ibadah tadi. Jadi tujuan ibadah apa? As-sawabu 'alaiha, memperoleh apa? Memperoleh pahala dari ibadah itu tadi. Wa huwal matlubu bid-du'a, hal itu adalah yang dituntut oleh orang dalam berdoa. Jadi yang dituntut orang dalam berdoa apa tadi? Pahala. Pahala dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-hakimu innama sara mukhan li'annahu tubarri minal hawli wal quwwati wa'tirafun bi anna al-asya'a kullaha lahu ta'ala wa taslimun ilaihi. Wa qala al-hakim, telah berkata Imam Hakim, innama sara mukhan, innama sara mukhan, sesungguhnya doa itu menjadi sebagai otak ibadah, li'annahu tubarri minal hawli wal quwwah, hanya karena sesungguhnya doa adalah pembebasan diri dari daya dan kekuatan. Wa'tirafun bi annal asya'a kullaha lahu ta'ala wa taslimun, ya, dan mengakui bahwa segala sesuatu seluruhnya milik Allah dan berserah kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lain, ya, doa kita kepada Allah, kita panjatkan doa kepada Allah supaya kita terbebas dari kekuatan yang lain, dan kita mengakui bahwa kita ini adalah seluruhnya adalah milik Allah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, wal adabu fi du'a ay yamudda yadayhi wa yahmadallah ta'ala wa yusalli 'alan nabi. Telah berkata Tuanku Syekh Abdul Qadir Jilani, wal adabu, bermula adab, tata kerama, fi du'a, dalam berdoa, mana dia? Pertama, ay yamudda yadayhi, hendaklah membentangkan tangannya. Eloknya sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini, itu eloknya tuh. Ya. Kalau begini lebih elok lagi. Yang payah cengkok. Ini eloknya. Sejajar dengan ini. Jangan begini. Kalau begini lepas dia. Yang begini, masuk sini dia. Tapi kalau lewat, lewat. Padai pula kau menyapahkan ya. Kau sarahkan ya, tak lewat kan. Kalau macam ini kan nampung namanya kan. Air ditampung. Ini seluruh sana ini. Gitu. Kalau macam ini, apa tadi? Lewat. Tak ada masuk deh. Yang payah macam kau. Ngapa macam ini? Imam lah monian. Tak tahu, mula-mula cengkok lah. Mulai. Lah sejam tu. Lepas. Sedang lepas tidur. Ya. Jadi yang pertama ini membentangkan dua tangan, itu doa, adabnya. Wa yahmadallah ta'ala, kemudian memuji Allah, alhamdulillah syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu kafi mazidah. Puji Tuhan dulu. Yang ketiga, wa yusalli 'alan nabi, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, doa yang tidak diiringnya dengan salawat, bainas sama'i wal ardh, di langit tidak sampai ke bumi tidak turun. Ya, jadi awali dengan salawat, tutup dengan salawat. Maka kalau berdoa wassallallahu, ditutup dengan salawat. Boleh diawali dengan salawat di awal, boleh. Ya, pokoknya ada salawat. Kalau tidak di awal, tidak di akhir. Tapi dalam khutbah, kalau tertinggal salawat, khutbahnya tidak sah. Itu lain lagi itu. Ya, kalau tertinggal salawat dalam khutbah, salatnya tidak sah. Tertinggal salawat dalam sembahyang, rukun yang ke-16, 15, rukun sembahyang yang ke-15, salawat. Tidak pakai salawat, tidak sah. Salawat juga harus salawat yang panjang, nggak mau salawat yang pendek. Kalau dalam khutbah, tapi kadang-kadang diringkas pakai damirnya. Allahumma shalli alaihi. Ya, macam-macam ya. Jadi yang ketiga adalah salawat. Summa yas'ala hajatahu, kemudian yang keempat yas'ala hajatahu, baru mohon kebutuhannya.
wala yanzura ila sama, dan jangan ia memandang ke langit, ya, fis sama, ke langit, fi halati doa, dalam keadaan berdoa memandang ke langit, jangan, ya, cukuplah memandang ke depan, ini aja, nggak boleh, jangan memandang ke langitnya, ya. Wa idza faragha massa yadayhi ala wajhi, apabila telah selesai daripada berdoa, massa yadayhi ala wajhi, maka ia usapkan kedua tangannya ke wajahnya. Sudah selesai berdoa baru usapkan tangannya ke wajahnya. Sambil baca salawat elok, ya, tidak baca salawat juga tidak apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan adab. Saya ulangi, pertama membentangkan tangan, yang kedua memuji Allah, yang ketiga bersalawat kata Nabi, yang keempat mohon akan kebutuhannya, apa butuhnya apa, ya. Kemudian jangan mandang ke langit, yang terakhir apabila selesai usapkan kedua tangan ke wajahnya sambil membaca sholawat, itu lebih enak. Kalau sembahyang bagaimana? Boleh diusap, boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tutup, boleh diusap, boleh tidak. Ya, kalau diusap apa bacanya? Allahumma azhab anni alhamma wal hazana. Ya, ngusap muka nih habis salam ada bacanya Allahumma azhab anni alhamma wal hazana. Jadi gini, Allahumma azhab anni hamma wal hazana. Maka lambat orang tuh. Kita yang tidak membaca pun langsung selepas. Ya. Tapi kalau yang tadi berdoa tadi, nah itu cukup dengan sholawat saja. Wassallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ke siku atau ke lutut. Sallallahu sayyidina, ya, ke muka. Ini dia. Wa idza faraga masajadaini ila wajhi, apabila selesai daripada berdoa sapulah tangan tadi ke wajah. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, salullaha bi butuni ukaffikum, salullaha bi butuni ukaffikum, mohonlah kalian kepada Allah dengan bagian dalam telapak tangan kalian. Ini telapak, butun itu telapak. Ya, mintalah dengan Allah dengan telapak tangan kalian. Nih, beda dengan idfa'anna minal bala, itu lain masalah. Idfa'anna minal bala wal waba wad dhara wal wala, itu lain masalah. Ya, ini kita bermohon kepada Allah untuk minta sesuatu. Sebaiknya apa? Bi butuni ukaffikum. Ya, kata Nabi, bentangkan dalam telapak tangan kalian. Yang ininya. Ya. Intaha, selesai. Syekh Abdul Qadir Jalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Ya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yuhibbu, menyukai al-mulihina fid du'a. Siapa dia? Orang yang terus-menerus mendesak dalam berdoa. Apa maksudnya? Ay mulazimina lahu bi ikhlasin wa sidqin niyatin. Orang-orang yang melazimkan diri untuk berdoa dengan ikhlas dan niat yang benar. Jadi makna mulihin itu apa? Pertama, mulazimin, terus-menerus. Zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, duhanya, tahajudnya, terus-terus berdoa. Itu yang dimaksud dengan mulihin. Allah suka yang modal gini nih, Allah suka. Ya, yang terus-menerus minta doa nih Allah suka. Jadi mohon maaf, beda kita minta dengan Allah dengan manusia. Minta dengan Allah terus-menerus itu Allah paling suka. Tapi dengan manusia, hari pertama masih senyum, hari kedua senyum, hari ketiga sendal melayang. Ya, jadi kalau minta dengan Allah tidak apa-apa, terus-menerus mulazimin ay mulihin. Ya, kemudian apa? Bi ikhlasin. Ya, dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya sungguh-sungguh. Ya, wasidqi niyatin, dengan niat yang benar.
bahwa kita betul-betul berhajat kepada Allah. Ya, maka dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Sungguh-sungguh itu artinya, mohon maaf, tidak ada gerak-gerak yang lain. Jadi kalau kita minta dengan Allah sungguh-sungguh itu artinya serius. Ya. Inilah kadang-kadang yang sering saya sampaikan, sambil berdoa sambil ngomong. Alhamdulillah, orang masuk lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kau lambat nih ya. Nah, itu sambil ngomong tuh. Macam apa makbul. Ya. Nah. Rawahu Hakim wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Aisyah wa huwa haditsun dhaif. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim, Imam Ibnu Adi dan Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah. Hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Wa fi labzi yuhibbul lahaha fi du'a. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, yuhibbul lahaha fi du'a. Allah menyukai sikap meminta dengan terus-menerus dalam berdoa. Ai muqbila alaihi wal muwazifa alaihi, yaitu orang yang mengharapkan diri untuk berdoa dan orang yang tekun untuk berdoa. Jadi maksud allahaha itu maksudnya al-muqbila alaihi wal muwazifa alaihi. Orang-orang yang mengharap diri untuk berdoa dan orang yang tekun untuk berdoa. Tekun ini artinya khusyuk, betul-betul dia minta kepada Allah karena hajatnya sangat diperlukan. Wa fil ihya'i, dan berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi, innal 'abda la yukhti'uhu minad du'a ihda salasin. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan terluput olehnya dari satu doa oleh satu dari tiga perkara. Apa dia? Imma zanbun yaghfir lahu, ada kalanya dosa yang diberi ampunan untuknya. Tapi kalau dia meminta pasti dikabulkannya. Ini dia kata Imam Ghazali, ya. Innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda salasin. Seorang hamba yang tidak akan luput olehnya dari berdoa, ya, oleh satu dari tiga perkara. Kalau tidak semuanya, satu, tapi tetap Allah kasih. Inilah keuntungannya kita berdoa, jangan tidak berdoa. Kalau kita berdoa Allah kasih, kalau bisa ketiga-tiganya, kalau tidak salah satu. Ihda salasin. Ya, mana yang pertama? Zanbun yaghfirullah. Ya, zanbun yaghfirullah. Ampunan dosa yang diberikan ampunan untuknya. Minimal dosa kita diampunkan Tuhan. Kita minta apa? Rizkan wasi'ah, rezeki yang luas. Tahu-tahu dosa kita dihapuskan Tuhan. Mana eloknya? Elok dihapuskan dosa. Tapi kalau dikasih rezeki mungkin tidak sembahyang lagi. Ya dah. Allah kasih ampunan doa. Yang kedua, wa imma khairun yu'ajjalulah. Ada kalanya kebaikan yang disegerakan. Rajin ibadah. Gara-gara berdoa tadi, dia minta apa tadi? Rizkan wasi'ah, rezeki yang luas. Tahu-tahu Allah ganti dengan ibadah yang kuat. Malam sembahyang, pagi sembahyang, tiap hari sembahyang. Yang diminta apa tadi? Rezeki yang luas. Yang dikasih ketaatan kepada Allah. Itu juga rezeki. Jadi rezeki ini bukan uang saja, ketaatan itu juga rezeki. Ya, yang ketiga, wa imma khairun yudakharulah. Ada kalanya kebaikan yang disimpan oleh Allah. Ini yang penting nih. Ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama sufi, dia tidak mau takjil di dunia. Tidak mau dia segera, ya Allah minta saya ini. Allah tidak mau kasih. Allah nanti kasih di akhirat. Dan itu dia yang paling suka itu. Nah, kalau gitu nih, kalau minta kini nih, kalau besok kinilah. Ya, tidak Pak Senin. Kalau besok sekarang keluarkan THR tuh. Nah, kalau orang lama sufi tidak mau, dia langsung nanti jadi perbendaharaan di akhirat. Lain ya, cara pandangnya lain, metodologinya lain, manhajnya lain, metodologinya lain. Metodologi orang sufi, mohon maaf, dia minta bendaharaan di akhirat, tidak mau dia di dunia nih. Ya, makanya dia mohon maaf tidak banyak minta sesuatu yang bersifatnya materi dunia. Dia minta simpan nanti di akhirat.
Kita ini kan sekarang minta di sini, akhirat luput. Ulama sufi tidak mau, nanti aja simpan. Kayak orang tabungan, simpan. Ya. Waqala, jadi 3 ya. Ini penting ini. Ya, coba lihat TK 302 tuh, nanti dilihat nanti ya, di belakang aja nanti dilihat. TK 02 itu. Halaman berapa? TK 02. TK 02. 302. Halaman 47. TK 02. Terdapat dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 306 baris ke-45. Ihya Ulumuddin. Ada syarahnya tuh namanya Mau'izatul Mu'minin. Nanti kita baca. Kalau Ihya tuh panjangnya ya, panjangnya. Kita sudah ada Ihya Sirrus Salikin. Nah, cukup kita baca Sirrus Salikin, ya. Jadi doa kita tetap dikabulkan Tuhan. Yang pertama tadi dosa diampunkan. Yang kedua kebaikan disegerakan. Yang ketiga kebaikan disimpan. Jadi aset ya, jadi aset. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu yakfi minad du'a ba'al birri ma yakfi ta'ama minal milhi. Wa qala Abu Dzar, telah berkata Abu Dzar, ya, semoga Allah meridainya, yakfi minad du'a, mencukupi dari satu doa. Ya, ma'al birri, dengan kebaikan, ma yakfi ta'ama minal milhi, seperti sesuatu mencukupi makanan berupa garam. Jadi kalau makan tanpa garam enak tak? Bagi yang tak pakai garam enak lah. Bagi yang biasa pakai garam tak enak. Demikian juga mencukupi satu usaha dengan doa. Harus tutuplah dengan doa. Ya, supaya apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia Allah di sisi Allah, ya, minad doa, dibandingkan doa, ya. Makanya dalam hadis lain, orang yang sombong, orang yang tidak mau berdoa, ya. Laisa akram, akram itu isim tafdil. Karuma akram, hasuna ahsan, fadula afdal, ya. Nah, jadi akram itu paling mulia, tidak ada lagi yang lebih mulia kecuali doa. Jadi kalau ditanya ada tak sesuatu yang lebih mulia selain doa, tidak ada. Di mana tahunya akram tadi? Tidak ada sesuatu pekerjaan yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Kalau gitu gimana? Ya banyak-banyaklah berdoa. Makanya doa itu macam-macam, Pak. Doa hajat lain, doa tahajud lain, doa taubat lain, doa duha lain, doa salat tasbih lain, doa 5 waktu lain. Tidak mau Rabbana Atina semua. Orang meninggal Rabbana Atina, makan Rabbana Atina, elok juga lah ya dah. Ketimbang tidak berdoa. Ya, orang meninggal lain doanya, ya. Masuk rumah orang lain doanya, nak makan lain doanya, ya, nak berkacau lain doanya. Allahumma hassanta khalqi fahsin khuluqi, nak makan lain lagi doanya. Tak ndak Rabbana Atina be. Ya, tapi elok juga lah ketimbang tak berdoa. Kata orang kini doa sapu jagat katanya, ya. Lidalalatihi ala i'tirafid da'i bil ajzi wal iqtirafi ila rabbih wadzulli wal inkisari. Lidalalati ala i'tirafid da'i, karena doa itu menunjukkan atas pengakuan orang yang berdoa. Bil ajzi, tentang kelemahannya. Ya, orang yang minta tuh orang yang lemah dah. Ya, orang yang minta tuh orang yang lemah, ya. Tapi dalam hadis lain, yadul uliya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih elok tangan di bawah. Tapi kalau kita sebagai makhluk, kita tangan di bawah, Allah tangan di atas. Ya, kita minta kepada
Allah, minta kepada Allah. Apa di sini artinya maknanya bil ajzi, bahwa kita ini lemah ini apa? Tidak berdaya, wal iftiqari ila rabbih, dan membutuhkan kepada Tuhan. Karena kita lemah tadilah kita butuh Allah, wazulli, dan menghinakan diri, wal inkisari, sikap mengenaskan, ya, sikap mengenaskan dari isi pendoa. Jadi memang betul-betul kita ini lemah, betul-betul kita ini butuh kepada Tuhan, betul-betul kita ini sikap hina, makanya kita disuruh berdoa. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmizi wan Nasa'i an Abi Hurairah wa asanidu sahihah. Hadis tersebut diuraikan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i. Ini bacanya Tirmizi bukan Tirmizi. Tirmizi. Ya, dan Sayyidina Abu Hurairah, dan sanad hadis tersebut sahih. Wa fil ihya'i, dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala Rasulullah sallallahu, Nabi bersabda, sallallahu ta'ala min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu ayyus'ala. Sallallahu ta'ala min fadlihi, mohonlah kalian kepada Allah dari kurnianya Allah. Fa innahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, menyukai, ya Allah, ayyus'ala, kepada orang yang memohon. Allah tuh paling suka, ya, kepada orang yang suka meminta. Wal afdalul ibadati intizarul faraji, dan seutama-utama ibadah adalah menanti kelapangan. Menantikan kelapangan itu adalah doa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi yaqulun ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi ini. Hadis qudsi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Nabi. Ya. Kata Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Hadis nabawi itu. Lafaznya dari Nabi, maknanya dari Nabi. Apalagi, ya, an-nazafatu nisful iman, kebersihan bagian daripada iman. Hadis apa? Hadis nabawi, lafaz dari Nabi, makna dari Nabi. Tapi kalau ini hadis qudsi, lafaz yang dari Nabi, maknanya dari Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya abdi ana inda zanni. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hai hambaku, ana inda zanni, aku menurut persangkaanmu. Jadi kalau kita nyangka doa kita tidak diijabah Tuhan, tidak dikabulkan Tuhan. Tapi kalau kita menyangka doa kita diijabah Tuhan, dikabulkan oleh Allah, maka sangka kita harus sangka baik. Jangankan kepada manusia, ya, kepada makhluk pun harus sangka baik, yang bukan manusia, apalagi kepada Allah. Aizanna bi khairan, hendaklah bersangka kepadaku dengan kebaikan. Falahu muqtada zannihi, maka baginya beroleh perkara yang dituntut oleh prasangkanya itu. Jadi kalau kita nyangka baik, Allah baik, ya. Jadi kalau kita nyangka tidak dikabulkan Allah. Maka hati-hati, sir batin itu hati-hati, ya. Wa in zanna bi syarran bi an zanna anni af'alu bihi syarran falahu ma zanna. Wa in zanna bi syarran, jika dia menyangka aku ni keburukan, tidak mau ngabulkan Tuhan tuh, ya, tidak mau mengijabah doa aku, lah capek aku beda, Tuhan tidak ngabulkan, timbul sangka jahatnya tadi, bi an zanna anni af'alu bihi syarran, dengan persangka bahwa sungguhnya aku telah berbuat kepadanya akan suatu keburukan, falahu ma zanna, maka baginya disangkakan seperti itu. Nah, jadi ringkasnya, tidak boleh kita nyangka yang tidak elok kepada Allah. Jangan kepada Allah, dengan makhluk juga tidak boleh. Wa ana ma'aka bitaufiq, dan aku berserta dirimu dengan memberikan taufik. Wa idza da'autani, apabila engkau berdoa kepadaku, ay fasma' ma taqulu ma faujibuka, aku akan mendengarkan apa yang engkau ucapkan. Faujibuka, maka aku mengabulkan doamu. Cuman sekali lagi, bisa langsung, bisa tidak, bisa ditunda. Sebagaimana yang disampaikan oleh
Imam Al-Ghazali ya sesuai hadis tadi, kalau tidak dosanya diampunkan, kebaikannya disegerakan atau kebaikannya ditunda. Artinya apa? Doanya tetap diterima. Wa fi riwayatil aksari wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونشر حكمتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك صحة البدن وصحة الجسد بدوائك يا الله وبرضاك يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها من الابصار وديائها وقوت الارواح وغذائها وعلى اله وصحبه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كافة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت